Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak sanggup memanggil orang untuk syalat tanpa dia yang selalu pertama menjawabku. Kalimat itu masih menggantung di udara, di antara isak tangis dan kesunyian yang merambat perlahan menyelimuti seluruh Madinah. Bilal bin Rabah menunduk dalam-dalam, duduk bersila di depan rumah Nabi Muhammad SAW, tempat yang kini hanya menyisakan kenangan dan wangi tanah yang basah oleh air mata para sahabat. Ia mengusap tanah dengan telapak tangannya, seolah ingin menangkap kembali jejak langkah Nabi. Tapi tak ada yang kembali, hanya diam. Dan kehilangan yang mendesak dadanya. Udara Madinah tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi senyum Nabi Muhammad SAW di pagi hari. Tidak ada lagi panggilan lembut beliau saat menyapa sahabat-sahabatnya. Bilal, muazin yang suaranya menggema ke seluruh penjuru kota setiap waktu syalat, sekarang justru terdiam. Bukan karena tenggorokannya kering, tapi karena hatinya telah pecah. Setiap kali ia ingin membuka mulut, yang keluar hanyalah sesak. Umar bin Khattab datang mendekat, berlutut di samping Bilal dengan mata yang memerah karena tangis. Bangkitlah wahai Bilal, kaum muslimin menunggumu. Dengarkan, tak ada yang bisa menggantikan suaramu. Tapi Bilal menoleh perlahan, suaranya pecah. Bagaimana aku bisa memanggil orang kepada syalat, sedang kekasihku, Rasul Allah tidak lagi menyahut. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh isak. Beberapa sahabat yang lain menunduk, mereka tahu tak ada kata yang bisa menggantikan kehilangan itu. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin, beliau adalah cahaya dalam dada-dada mereka. Dan bagi Bilal, beliau adalah segalanya. Sejak masa-masa berat di Mekah, Bilal telah menyerahkan hidupnya untuk Islam dan untuk Nabi. Ia disiksa, dipaksa menyembah berhala, diseret di atas pasir panas. Tapi yang keluar dari lisannya hanya satu kalimat, Ahad, Ahad. Keteguhannya itulah yang membuatnya dicintai Nabi. Kini, keteguhan itu berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan. Bilal tidak hanya kehilangan Rasulnya, tapi kehilangan semangat hidupnya. Malam hari, ia duduk sendiri di pojok rumahnya. Seorang tetangga pernah mengintip dari celah jendela dan melihat Bilal memeluk jubah putih milik Nabi yang dulu pernah diberikan padanya. Jubah itu ia letakkan di dadanya, seperti seorang anak yang kehilangan ibunya. Hanya zikir yang keluar dari bibirnya, lirih, mengalun pelan tanpa irama. Setiap pagi saat muazin lain mulai menggantikan tugasnya, Bilal hanya bisa menangis diam-diam. Ketika terdengar lafaz, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia menutup telinganya dan gemetar. Bukan karena tidak mengakui kebenaran, tapi karena menyebut nama itu tanpa mendengar jawabannya dari seorang yang selama ini selalu menjawab adzannya adalah siksaan paling getir dalam hidupnya. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika Bilal diminta kembali mengumandangkan adzan, ia mencoba berdiri. Namun ketika sampai pada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW, ia menangis sejadi-jadinya hingga terjatuh pingsan. Peristiwa ini berulang. Bukan sekali, setiap kali ia mencoba, tubuhnya seakan menolak. Jiwanya berontak, seolah ruhnya enggan bertahan dalam tubuh yang dituntut bersuara tanpa kehadiran sosok yang paling dirindukan. Hari-hari Bilal berlalu dalam kesakitan yang tidak tampak. Ia mulai kurus, makannya sedikit, bahkan syalatnya lebih banyak dilakukan di sudut gelap rumahnya. Ia tak sanggup datang ke masjid. Ia tak kuat mendengar lantunan ayat Quran yang dulu selalu didengar bersama Nabi. Segala hal di sekitarnya hanya mengingatkannya pada yang telah pergi. Bahkan saat ia menatap langit, ia hanya membayangkan senyum Nabi yang dahulu sering mengangkat wajahnya ke langit saat berdoa. Dalam satu malam yang sangat sepi, Bilal terduduk di atas sajadahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya lunglai. Ia berseru lirih, Ya Allah, jangan biarkan hamba hidup terlalu lama jika tidak lagi bisa melihat wajah Nabi-Mu. Suaranya menggetarkan malam, tapi langit masih diam. Tak ada jawaban. Hanya derik angin dan bintang yang menyala malu-malu di atas Madinah. Bilal bukan hanya seorang muazin. Ia adalah suara dari Islam pertama yang menggema bebas di Madinah setelah hijrah. Suara itu dulu menandai kejayaan, kemenangan, dan cinta. Tapi kini suara itu hilang. Tertimbun oleh rindu dan duka yang dalamnya tak bisa dijelaskan. Setiap hari, para sahabat hanya bisa mendoakan. Umar bin Khattab datang berkali-kali, namun Bilal tetap menolak. Izinkan aku diam, sampai aku kembali mendengar jawabannya, ucapnya suatu hari, dengan wajah yang penuh air mata. Umar hanya bisa menepuk pundaknya.
Dan di suatu sore yang muram, Bilal duduk di depan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangi pintu rumah yang tak akan pernah terbuka lagi. Di pelukannya jubah putih itu masih ada. Ia menunduk dan air matanya menetes satu-satu ke atas tanah. Sampai azan berikutnya berkumandang, Bilal masih tetap di sana, tapi tak ada suara darinya, tak ada sepatah pun. Hanya lirih napas dan tubuh yang mulai bergetar oleh demam rindu. Ia menutup matanya perlahan dan dalam hati ia berdoa, "Wahai Rasulullah, jika aku tidak bisa memanggilmu di dunia ini lagi, semoga aku masih bisa mendengar suaramu di akhirat kelak." Dan saat azan berkumandang kembali dari menara masjid, Bilal tetap terdiam. Tak satu pun dari kami tahu apakah esok ia masih akan kuat untuk menunggu azan yang lain. Tak satu pun dari kami tahu apakah esok ia masih akan kuat untuk menunggu azan yang lain. Itulah akhir hari sebelumnya. Pagi ini, Madinah kembali sunyi. Burung-burung masih berkicau di ujung menara, tapi suara azan tidak terdengar. Hanya satu suara yang selalu ditunggu umat, suara Bilal bin Rabah. Namun sejak wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suara itu tenggelam bersama gemuruh tangis yang tak juga reda. Para sahabat berkumpul di serambi Masjid Nabawi. Beberapa di antara mereka memandang menara yang dulu menjadi saksi lantunan takbir dari Bilal, dengan harapan ia akan kembali berdiri di sana. Umar bin Khattab menatap Ali bin Abi Thalib. "Sudah terlalu lama Madinah sunyi dari suara yang menenangkan jiwa kita," katanya lirih. Ali hanya mengangguk, wajahnya sendu. Semua tahu Bilal belum pulih dari luka batinnya. Hari itu mereka mendatangi Bilal di rumahnya. Umar yang berbicara lebih dulu, "Wahai Bilal, ketahuilah umat merindukan suara azanmu. Ini bukan hanya tentang kami, ini tentang Islam." Suara itu bagian dari cahaya yang pernah menerangi langit Madinah. Bilal diam, ia menunduk, tangan kanannya menggenggam jubah putih Nabi yang masih disimpannya. Tidak ada kata, hanya air mata yang mengalir di pipinya. Beberapa saat kemudian, perlahan ia berdiri. "Kalau begitu, aku akan coba," bisiknya pelan. Kabar bahwa Bilal akan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar cepat. Masyarakat berduyun dan ke masjid. Hari itu langit Madinah bersih, udara terasa hangat. Semua berdiri menunggu, bahkan anak-anak pun diam, seolah alam ikut menahan napas. Bilal menaiki tangga menara masjid, langkahnya pelan, penuh beban. Setiap pijakan terasa seperti membuka kembali kenangan yang dikuburnya dalam-dalam. Sesampainya di atas, ia menghela napas panjang. Menatap ke arah masjid, ke arah tempat di mana Nabi Muhammad SAW biasa berdiri menunggu azan selesai. Tapi tempat itu kini kosong, hampa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu akhirnya menggema kembali. Suara Bilal, meski sedikit bergetar, masih membawa kekuatan yang sama. Wajah-wajah para sahabat mulai berlinang air mata. Mereka merasa seolah waktu mundur, seolah Nabi masih hidup dan semuanya kembali seperti dulu. "Asyhadu an la ilaha illallah." Hening, hanya isak tangis terdengar di sela-sela lafalnya. Bilal menunduk sebentar, lalu mengangkat suaranya lagi. "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Lafaz itu tak selesai, suaranya patah. Bilal menggenggam dadanya, tubuhnya gemetar, wajahnya menegang. Ia tak mampu melanjutkan. Nafasnya sesak, matanya basah. Kedua lututnya lunglai. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk. Ia pingsan di atas menara, tubuhnya jatuh di pelukan Abu Bakar yang cepat naik ke atas bersama Umar. Tangis meledak dari seluruh penjuru masjid. Penduduk Madinah menunduk, sebagian memeluk satu sama lain. Tak ada suara yang lebih menyayat hati dibanding suara azan Bilal yang terhenti di tengah-tengah kerinduan itu. Hari itu menjadi hari terakhir Bilal berdiri di menara masjid. Setelah kejadian itu, ia tak pernah mencoba lagi. "Jangan minta aku mengulang luka itu," katanya saat ditanya. "Karena setiap kali aku sebut namanya, yang kudengar bukan gema, tapi tangis dalam dadaku sendiri." Menurut riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, para sahabat menyaksikan bahwa Bilal benar-benar tidak mampu mengumandangkan azan setelah kepergian Nabi. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam An-Nubala bahwa Bilal sendiri yang memohon untuk tidak lagi ditugasi sebagai muazin. "Suaraku bukan lagi suara yang mengajak, tapi suara yang menangis," ucapnya pada Abu Bakar. Bilal mulai menghindari keramaian. Ia memilih menyendiri di rumahnya. Bahkan jika terdengar azan dari masjid, ia akan menutup pintu rapat-rapat.
Setiap lafal Muhammadur Rasulullah baginya adalah pedang yang mengoyak rindunya. Ia tidak membenci adzan. Ia hanya tak mampu menjalankan tugas itu tanpa kehadiran orang yang selalu membalasnya dengan senyum. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya yang selalu menoleh ke arah menara dan menjawab panggilannya dengan mata penuh cinta. Hari-hari Bilal makin sunyi. Ia mulai sakit-sakitan. Tidak karena penyakit jasmani, tapi karena luka yang terus membusuk di dalam dada. Ia mengaku sering bermimpi bertemu Nabi, namun terbangun dengan air mata. Kadang ia duduk sendiri di masjid yang kosong pada waktu malam memandang menara yang dulu ia naiki setiap hari. Tapi ia tidak berniat kembali ke atas sana. Adzan berakhir bagiku, katanya suatu malam kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi rinduku, belum. Madinah tetap mengingatnya. Anak-anak kecil sering bertanya mengapa suara Bilal tidak terdengar lagi. Tapi para orang tua hanya menatap langit. Tak ada jawaban. Karena mereka pun belum bisa menjelaskan bagaimana luka hati bisa membungkam suara seorang muazin yang dulunya begitu gagah melawan deraan demi Islam. Dan pada satu pagi yang dingin, Bilal duduk menghadap kiblat. Tak ada suara, tak ada tangis, hanya pandangan jauh. Umar bin Khattab kembali menghampiri ini tanpa bujukan. Hanya duduk di sampingnya tanpa bicara. Ia tahu tak ada kata yang bisa menyembuhkan luka dari seorang pecinta yang ditinggal kekasihnya. Bilal menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan matanya. Seandainya aku tahu sebutan namanya bisa kuucap tanpa jatuh, aku sudah melakukannya, bisiknya. Tapi suaraku selalu kalah oleh air mataku. Pagi itu suara adzan tetap berkumandang dari muazin lain. Tapi di hati umat, suara yang dinanti tidak pernah datang. Karena suara Bilal tak lagi naik ke langit. Hanya doanya yang masih berbisik dan rindu yang terus menguat. Dan saat mentari Madinah mulai meninggi, Bilal masih duduk diam, tatapannya jauh. Tapi dalam diamnya ada sesuatu yang bergolak, kerinduan yang belum selesai, luka yang belum sembuh, dan satu nama yang masih bergema di dadanya, Muhammad, Rasulullah. Namun lafaz itu lagi-lagi hanya tertahan di bibir, tak sempat diucap, tak sanggup disuarakan. Namun lafaz itu lagi-lagi hanya tertahan di bibir, tak sempat diucap, tak sanggup disuarakan. Langit malam turun perlahan ke atas Madinah. Angin membawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Di sudut rumah kecil yang redup cahayanya, Bilal duduk bersila menghadap kiblat. Di tangannya biji-biji tasbih bergerak lambat. Mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi hatinya gaduh. Rindu itu tak surut, justru kian dalam dan tak tertanggungkan. Di hadapannya tergelar sajadah lusuh, dan di atas sajadah itu jubah Nabi Muhammad SAW masih tersimpan rapi, seolah ia takut kenangan itu hilang jika disimpan di tempat lain. Malam itu setelah syalat dan tangis panjang yang tidak sempat terdengar oleh siapapun, Bilal tertidur di atas sajadah. Tubuhnya letih, jiwanya rapuh. Namun, dalam lelapnya, ia menemukan sesuatu yang telah lama ia tunggu. Sebuah pertemuan yang tidak nyata tapi lebih hidup dari kenyataan. Dalam mimpinya, Bilal berdiri di pelataran Masjid Nabawi. Angin bertiup lembut dan dari kejauhan seorang lelaki berjalan mendekat. Wajahnya bersinar, senyumnya menenangkan. Tidak salah lagi, itulah Nabi Muhammad SAW. Bilal terdiam, kakinya lunglai. Tapi sang Nabi mendekat dan menatapnya penuh kasih. "Wahai Bilal," kata Nabi lembut, "mengapa engkau tidak menjenguk kami?" Kalimat itu menembus dadanya. Bilal ingin menjawab, ingin menangis, ingin bersujud di kaki beliau. Tapi tubuhnya kaku. Hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. Mimpi itu tidak lama, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanannya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Bilal terbangun dengan isak. Ia menggenggam jubah putih itu dan merapatkannya ke dadanya. "Ya Rasulullah, aku rindu, dan aku takut untuk menjengukmu karena aku tahu aku takkan mampu pulang dengan utuh." Keesokan paginya, wajah Bilal pucat. Para sahabat datang berkunjung, salah satunya adalah Abu Darda. Mereka mendapati Bilal duduk diam di serambi rumah. Tak banyak bicara, hanya memandangi tanah. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya seperti kehilangan harapan sekaligus menemukan arah. Abu Darda bertanya dengan pelan, "Kau bermimpi tentang beliau?" Bilal mengangguk, lalu berkata, "Beliau memanggilku. Aku tidak bisa tinggal di sini, tidak sekarang. Hati ini terlalu rusak setiap kali mendengar azan yang bukan dari lisanku. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa melakukannya lagi." Atas saran para sahabat, akhirnya Bilal memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia hijrah ke negeri Syam.
bukan karena ingin melarikan diri dari Islam, tapi karena ia perlu mengobati luka yang terlalu dalam untuk dirawat di tempat yang terlalu penuh kenangan. Ia tahu suaranya tidak dibutuhkan di Syam seperti di Madinah, tapi mungkin di sanalah hatinya bisa tenang meski sesaat. Dalam perjalanan hijrahnya, Bilal tidak membawa apa-apa kecuali pakaian di tubuhnya, jubah Nabi yang dilipat rapi, dan rindu yang terus menggantung di dada. Ia tak meninggalkan Madinah dengan senyuman. Justru sebaliknya, ia menangis sepanjang jalan. "Wahai Madinah, saksikanlah aku bukan pergi untuk melupakan, tapi agar aku tidak hancur sebelum waktuku." Di negeri Syam, Bilal mulai menetap. Ia diterima baik oleh kaum muslimin di sana. Ia mulai berdakwah, menyampaikan kisah-kisah perjuangan di zaman Nabi, dan membantu menyebarkan Islam ke wilayah yang belum tersentuh. Tapi setiap kali ada yang memintanya mengumandangkan adzan, ia hanya tersenyum pilu dan menggeleng. "Aku bukan muazin lagi," katanya. "Adzan itu milik seseorang yang sudah lebih dulu menghadap Rabb-nya." Bilal berkeliling ke beberapa wilayah di Syam. Ia menyaksikan umat Islam tumbuh pesat, tapi tak satu pun dari tempat itu yang mampu menghapus satu ruang kosong di dadanya. Malam-malam di Syam tetap dingin, dan di setiap dingin itu, Bilal hanya bisa menghangatkan dirinya dengan kenangan. Ia sering kali terduduk sendiri di ujung masjid, menatap bulan, lalu berbisik pelan, "Ya Rasulullah, apakah aku telah menjengukmu dengan cukup?" Menurut riwayat dalam kitab Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Bilal hidup dengan penuh kesederhanaan di negeri Syam. Tapi ketenangan tak pernah benar-benar hadir. Setiap ia menyebut nama Nabi Muhammad SAW, matanya langsung basah. Setiap ia melihat menara, tubuhnya merinding. Suara adzan di telinganya bukan membangkitkan semangat, tapi menorehkan luka yang sama seperti hari-hari di Madinah. Dan di setiap tempat baru yang ia datangi, para sahabat baru dan kaum muslimin di sana selalu meminta, "Wahai Bilal, adzanlah untuk kami sekali saja." Tapi ia tetap menjawab sama, "Adzanku telah berakhir di Madinah." Namun, setiap malam ia tetap memanjatkan doa, tak pernah terlewat. Dalam rintik air mata dan kesepian, ia memohon satu hal. "Ya Allah, jika Engkau tak izinkan aku menyebut nama Nabi-Mu lagi dengan lantang, izinkan aku bertemu dengannya meski dalam mimpi." Dan malam pun turun kembali, membawa sunyi. Di bawah langit Syam yang luas, Bilal kembali menghadap kiblat, sendiri dengan sepasang tangan yang menggigil. Tapi doa tetap terucap. Malam itu, ia tidur di sajadah yang sama, dengan jubah yang sama, dan rindu yang sama. Namun dalam mimpinya, belum ada yang datang. Belum malam ini. Belum. Dan rindu yang sama. Namun dalam mimpinya, belum ada yang datang. Belum malam ini. Belum. Tahun-tahun berlalu. Bilal bin Rabah tinggal jauh dari Madinah, menetap di Syam, tapi jiwanya tak pernah benar-benar lepas dari tempat di mana kenangan bersama Nabi Muhammad SAW tertanam begitu dalam. Hatinya tak pernah sembuh. Adzan tak pernah lagi keluar dari lisannya. Ia hanya mengajar, berdakwah, dan menangis dalam sepi. Suatu hari, panggilan datang yang bukan dari mimpi, tapi dari bumi tempat rindu itu berakar. Cucu-cucu Nabi Hasan dan Husain datang menjenguk Bilal dan memintanya pulang ke Madinah. "Wahai Bilal," ucap Hasan lembut, "temanilah kami pulang. Sekali saja, temani kami ke kota yang engkau cintai karena Rasulullah." Bilal tak menjawab segera. Ia menunduk, tangannya gemetar, hatinya gemuruh. Tapi akhirnya untuk pertama kalinya sejak hijrah, ia kembali. Langkahnya pelan. Madinah kini berbeda, lebih besar, lebih ramai, tapi bagi Bilal tetap sepi. Karena suara yang dulu menyambutnya dengan senyum sudah tidak ada. Tapi ketika ia tiba, orang-orang berlarian menyambut. Mereka tak menyambut seorang sahabat biasa, mereka menyambut suara yang pernah menggetarkan langit Madinah. Kabar kepulangan Bilal menyebar cepat, rumah-rumah terbuka, anak-anak berdiri di tepian jalan. Orang-orang tua duduk bersila menanti. Di Masjid Nabawi, para sahabat meneteskan air mata hanya dengan mendengar bahwa Bilal kembali menjejakkan kakinya di tempat di mana ia pernah berdiri, tinggi, kokoh, dan mengumandangkan panggilan menuju surga. Hari itu cerah. Udara Madinah seperti ikut menahan napas. Hasan dan Husain menggandeng tangan Bilal, membawanya ke tengah pelataran masjid. Seseorang berseru lirih, "Wahai Bilal, sekali saja adzanlah untuk kami." Bilal terdiam. Matanya memandang menara, jemarinya gemetar, napasnya tak teratur. Tapi kali ini ia tidak langsung menolak. Ia berpaling pada Hasan dan Husain, lalu pada langit. "Apakah hari ini aku sanggup?" bisiknya, entah pada siapa.
Dengan langkah berat, ia naik ke tempat yang dahulu menjadi tahtanya sebagai muazin pertama Islam. Setiap anak tangga yang ia pijak seperti memanggil kembali satu demi satu kenangan. Wajah Nabi Muhammad SAW, senyumnya, suaranya, langkah kakinya saat datang menjawab azan. Ia berdiri, matanya memandang jauh. Lalu ia pejamkan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya keluar, berat, dalam, tapi kuat. Orang-orang terperangah. Tangis pelan mulai terdengar dari beberapa sudut masjid. Ada yang langsung sujud. Ada yang menangis terbuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Air mata mengalir di wajah Bilal, tapi ia teruskan. Bibirnya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Asyhadu anna Muhammadan. Lafaz itu keluar, dan saat itu juga segalanya runtuh. Suaranya pecah, tangisnya meledak, kakinya lunglai, dadanya sesak. Rasulullah. Selesai. Tapi tidak pernah selesai. Ia tidak mampu mengucapkan kata selanjutnya. Tangis berubah menjadi jeritan sunyi dari dalam dada yang selama ini ditahan begitu kuat. Seluruh Madinah menangis bersamanya. Suara adzan itu yang hanya beberapa bait merobek sunyi bertahun-tahun, tapi tak pernah selesai, dan tak akan pernah bisa selesai. Bilal jatuh, tubuhnya terhempas di atas tempat ia berdiri. Orang-orang berlarian, Hasan memeluknya, Husain memanggil namanya, tapi ia sudah tak sadar. Ia pingsan di tempat itu, dalam tangis, dalam kerinduan yang meledak di tengah langit Madinah. Dan seluruh kota tahu itulah adzan terakhir yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah. Adzan yang tak pernah sampai ke Hayya 'alas shalah, adzan yang berhenti di nama Nabi. Adzan yang tidak selesai karena cinta itu tidak pernah sempat mengucap selesai. Dan hingga Bilal sadar kembali, ia masih menangis dan Madinah tetap sunyi. Adzan itu tidak pernah selesai. Tapi justru karena itulah ia abadi. Suara Bilal yang terhenti di tengah lafaz Muhammadur Rasulullah bukan kelemahan, tapi puncak dari cinta. Tangisnya bukan tangisan biasa, tapi jerit jiwa yang kehilangan sosok paling dicintai. Saat Bilal pingsan di tempat adzan itu dulu menggema, semua orang tahu tidak akan ada lagi adzan dari Bilal. Karena suara itu telah mewakili seluruh rasa yang tidak bisa dilanjutkan oleh kata-kata. Hari-hari setelahnya, Madinah kembali sepi. Bilal tidak banyak bicara. Ia kembali ke rumahnya, kali ini lebih tenang, lebih diam. Tapi senyumnya pelan-pelan muncul, seperti embun yang turun di pagi hari. Tidak mencolok, tapi terasa hangat. Beberapa sahabat datang menjenguk. Mereka tak berani lagi meminta Bilal adzan. Mereka tahu yang terjadi di menara itu bukan sekadar peristiwa. Itu adalah perpisahan. Bilal mulai menyendiri lagi, tapi kali ini tidak seperti dulu. Ia tidak melarikan diri dari duka, melainkan bersiap. Dalam setiap doanya, ia tidak lagi menangis seperti dulu. Justru senyumnya pelan-pelan menenangkan wajahnya yang telah dipenuhi garis usia. Aku telah menemuinya di dalam mimpiku, dan kini aku tahu waktuku tidak akan lama lagi. Katanya kepada seorang sahabat yang menjenguknya di pagi hari. Dan benar. Tak lama kemudian pada suatu malam yang tenang di Syam, Bilal bin Rabah tertidur di atas sajadahnya. Jubah putih pemberian Nabi Muhammad SAW masih tersampir di dadanya. Tasbihnya masih tergenggam. Wajahnya damai dan senyuman kecil terukir di bibirnya. Ketika seorang tetangga datang membangunkannya untuk salat subuh, Bilal tak lagi bergerak. Ia telah pergi, tapi bukan sendiri. Para sahabat berkata, ia telah dijemput oleh orang yang paling dirindukannya. Berita wafatnya Bilal menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang menangis, bukan hanya karena kehilangan seorang sahabat, tapi karena kehilangan suara. Suara yang dulu menggema dari Mekah ke Madinah, dari menara ke dada-dada yang merindu. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menulis bahwa ketika Bilal wafat, wajahnya bersinar dan tampak damai. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berkata kepada istrinya, "Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad dan para sahabat." Dan itu bukan ucapan biasa. Itu adalah janji yang ditunggu bertahun-tahun. Janji yang kini ia tepati. Sejak saat itu, setiap kali adzan dikumandangkan, umat Islam mengenang Bilal. Suara para muazin yang menyerukan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah seolah menyambung lafaz yang terputus itu. Di balik gema adzan setiap waktu syalat ada jejak suara yang tak selesai. Suara yang menggantung di langit menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu harus diakhiri dengan sempurna. Adzan terakhir Bilal adalah adzan yang tidak utuh secara lafaz tapi utuh dalam makna. Ia bukan sekadar panggilan untuk syalat, tapi menjadi lambang kesetiaan, pengabdian, dan cinta yang paling murni.
Ia adalah bukti bahwa rindu bisa menjadi ibadah, bahwa kehilangan bisa menjadi bukti cinta, dan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW bisa membuat seorang hamba tak sanggup menyebut nama beliau tanpa air mata. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan." Bilal termasuk di dalamnya. Ia berhijrah, berjihad, dan mencintai Nabi dengan seluruh jiwanya. Kini, setiap adzan yang dikumandangkan dari timur ke barat, dari menara ke menara, dari desa kecil hingga kota besar, umat Islam menyambung suara yang tertinggal itu. Suara yang dulu hanya sampai setengah, kini diteruskan oleh jutaan muazin di seluruh dunia. Tapi tetap saja, suara Bilal tergantikan. Karena yang ia serukan bukan hanya panggilan syalat, tapi suara hati yang memanggil kekasihnya dan terhenti karena cinta.